Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ken. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya dengan mata kuliah Praktikum Pemrograman Komputer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat ini. Program ini adalah program untuk menentukan titik beku, cair, dan didih air di dalam satuan Celsius. Jadi, fungsinya adalah agar kita dapat mengetahui bentuk ataupun wujud atau perwujudan air di dalam berbagai macam suhu pada satuan Celsius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komen-komen yang ada di dalam program ini. Yang pertama ada include stream. Include stream ini berfungsi agar perintah cout ataupun output dapat digunakan di dalam program. Lalu ada using namespace std, fungsinya adalah meminimalisir penggunaan std ini pada setiap cout ataupun in. Lalu ada integral main atau disingkat in main. Ini fungsinya sebagai kepala dari sebuah program yang mengatur arah kompilator. Lalu cout untuk menampilkan output ke layar. Jadi nanti di sini ada cout, outputnya input batas. Nanti akan keluar input batas in sebanyak n. Nanti tinggal dimasukin aja. Lalu karena ini dimintanya program pemilihan dan perulangan, maka saya menggunakan program perulangan for. Yaitu I-nya sama dengan 1, maksudnya I sama dengan 1 di sini, perulangannya dimulai dari 1, lalu yang ini perulangannya I sampai kurang atau sama dengan N, lalu I++ ini perulangan terus bertambah sampai ke N. Lalu cout, ya, isi programnya ini handle ini untuk membuat baris baru, lalu memasukkan output titik beku, titik cair, dan didih air, lalu masukkan lagi integral suhu air, lalu memasukkan lagi cout-nya, masukkan suhu air, tinggal dimasukin. Nah, di sini jika suhu air kurang dari atau sama dengan 0, maka cout-nya akan keluar air telah mencapai titik beku. Lalu else if suhu air kurang dari 100, maka air ada di titik cair. Selain dari itu, else jika air selain dari di bawah atau sama dengan 0 ataupun di bawah 100, yang berarti di atas nilainya akan keluar di atas 100, dia akan memunculkan output air telah mencapai titik didih. Untuk program yang telah dijalankan ada di bawah sini. Saran, saya memasukkan input batasnya 3, lalu akan terjadi perulangan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Lalu di sini yang pertama saya masukkan suhu air 0 derajat Celcius, maka akan muncul tulisan air telah mencapai titik beku. Lalu yang kedua saya masukkan suhu airnya 39 dalam satuan Celcius, maka air tersebut berada di titik cair. Lalu saya masukkan suhu di atas 100, yaitu 101, maka keluar output air telah mencapai titik didih. Selanjutnya, menggunakan bahasa pemrograman Java. Programnya sama saja dengan program C++ tadi, tapi saya akan menjelaskan komen-komen pada bahasa pemrograman ini. Yang pertama ada import Java Tool Scanner ini. Ini fungsinya untuk memasukkan paket scanner ke dalam program. Lalu public static void ini berfungsi sebagai main class atau kelas utama, ini main class. Lalu yang keempat, scanner scan. Ini fungsinya untuk membuat scanner baru, yang ini.
Lalu karena di sini saya menggunakan perulangan while. Jadi in-nya dimulai dari 1, lalu while, memakai while tadi, i-nya kurang dari sama dengan 3. Lalu ini sistem outprint ini untuk mengeluarkan outputnya. Lalu ini sistem outprint, terus isinya 3 ini cuman terus scanner baru. Lalu masuk ke if suhu air kurang dari sama dengan 0, maka sistem outprint-nya air telah mencapai titik beku, sama aja kayak program C++ tadi. Ini sama aja. Ini fungsi /n ini untuk membuat baris baru. Kalau di C++ tadi kan pakai NL tadi. Ini if++, programnya bertambah terus. Lalu setelah saya run sebelumnya, ini dia hasil programnya pada min 12, outputnya air telah mencapai titik beku. Pada suhu 55, airnya di titik cair. Pada suhu 123, airnya mencapai titik didih. Lalu selanjutnya untuk bahasa pemrograman PHP, ini lebih simple dibandingkan bahasa pemrograman Java ataupun C++ tadi. Dia menggunakan $ sebagai untuk deklarasinya. Di sini ada memulai PHP, lalu karena pada program ini saya menggunakan perulangan while. Di sini i-nya dimulai dari 1, lalu while nanti i-nya kurang dari atau sama dengan 3. Jadi nanti programnya akan berulang sebanyak 3 kali. Ini echo ini sama kayak sistem outprint tadi pada Java. Lalu line, ada perintah read line di sini. Read line masukkan suhu air. Ini /n tadi sama kayak Java, khususnya untuk buat baris baru juga. Read line ini masih pakai if juga, kurung kurawal. Ini sama suhu air kurang dari 0, airnya akan capai titik beku. Kalau tidak, else if air suhunya dideklarasikan tadi kurang dari 100, maka akan ada di titik cair. Lalu pada else, atau selain itu, selain yang di bawah atau sama dengan 0 ataupun selain di bawah 100, maka akan keluar output air telah mencapai titik didih. Ini tadi plus plus, artinya perulangannya akan bertambah terus. Yang tadi while sudah dibatasi atau programnya akan berjalan kurang dari atau sama dengan 3. Ini dicoba run. Ini langsung masukin suhu airnya pertama min 22. Airnya capai titik beku. Lalu coba 134. Maka air telah mencapai titik didih. Lalu coba 44. Maka akan keluar output airnya berada di titik cair. Lalu program selesai dengan sebanyak 3 perulangan di sini sesuai dengan perulangannya tadi dibatasi kurang dari atau sama dengan 3. Selanjutnya bahasa Python. Bahasa Python ini menurut saya sendiri lebih simpel lagi dibandingkan bahasa PHP tadi. Untuk perulangannya dia tidak menggunakan do, while ataupun do while. Tetapi sebagai gantinya dia menggunakan in range ataupun input batasan. Pada bahasa ini saya menggunakan perulangan in range.
Sini maksudnya for i in range 1,4 di sini dia akan melakukan pulangan sebanyak 3 kali. Dengan cara ini tadi selisih 1 ke 4 yaitu 3, maka dia akan melakukan pulangan sebanyak 3 kali. Kalaupun ini nanti misalnya diganti misalnya dengan angka 2, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Karena 2,4 selisihnya yaitu 2, maka akan melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Lalu input print, print ini tadi sama, fungsinya sama kayak echo di PHP. Lalu untuk membuat baris baru sama juga pakai /n. Ini suhu air ini untuk mendeklarasikan variabelnya. Ini input masukkan nilai suhu, nanti kita masukkan. Lalu di sini lagi perbedaannya, jika bahasa sebelumnya tadi if, else, di sini di Python lebih disingkat lagi, else if disingkat jadi elif. Ini sama semua, cuma 13 baris, langsung saja di run, langsung masukkan misalnya 133, akhirnya mencapai titik didih. Lalu lanjut masukkan suhu, hanya min 111, akhirnya mencapai titik beku. Kalau misal kita 77, maka akhirnya berada di titik cair. Baiklah, sekian yang saya dapat jelaskan tentang tugas yang saya buat ini. Apabila ada salah kata, ataupun kurangnya penjelasan dalam materi ini, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.